semuanya, saya harap kita dalam keadaan sehat walafiat. Nah, perkenalkan terlebih dahulu kami dari kelompok 3 Manajemen Strategi. Di sini kami ingin membahas tentang tema strategi Ocean Red and Blue White pada usaha pandemi COVID-19. Nah, berbicara strategi Ocean Red and Blue White bagi usaha pada era COVID-19, saat ini dunia bisnis sudah penuh sesak dengan kondisi berbagai usaha. Bahkan sudah wajar ditemui adanya beberapa industri dengan produk dan jasa yang sama saling berebut pada usaha di luar wilayah sana. Untuk tetap hidup dan terus berkembang, masing-masing industri harus lebih unggul dan mengalahkan kompetitornya. Bila diibaratkan, kondisi bisnis pada saat ini seperti pertarungan antara hiu yang saling mengejar untuk merebut mangsa hingga membuat lautan menjadi berwarna merah karena darah mereka. Inilah yang disebut dengan Red Ocean Blue Strategy dalam dunia bisnis. Strategi seperti yang sedikit dibahas sebelumnya, strategi Red Ocean merupakan kondisi di mana dua atau lebih industri bisnis saling berebut pasar yang sama. Semakin banyak peserta kompetisi, semakin ketat juga pertarungan yang terjadi. Bisnis yang tidak mampu bersaing akan kekurangan pelanggan atau bahkan mengalami kebangkrutan. Persaingan yang ketat tersebut akhirnya memaksa sebuah bisnis harus memiliki pilihan, melakukan diferensiasi produk atau menekan biaya produksi serendah mungkin. Sebagai contoh, misalkan dalam suatu daerah sudah ada 2 pedagang bakso dengan jumlah pasar yang tidak cukup banyak. Kemudian ada pengusaha yang baru ingin membuka usaha karena melihat bahwa warung bakso yang ada cukup laris. Akhirnya dia ikut berjualan bakso. Lama-kelamaan jumlah pedagang bakso di daerah tersebut bertambah menjadi 5, sehingga membuat mereka harus saling berebut pelanggan. Sebagai solusi, karena potensi Red Ocean yang sering berjalannya waktu justru semakin merah, muncullah konsep untuk membuat samudera pesaing yang baru, yaitu ketika sebuah bisnis ada dalam suatu ruang pasar yang kosong, maka seluruh pasar potensial akan bisa dikeruk tanpa melalui usaha yang berada sederhananya. Strategi Samudra Biru berpatokan pada usaha untuk menciptakan produk atau fitur produk yang selama ini belum ada dan tidak disadari oleh pesaing. Penerapan strategi biru ini telah diterapkan oleh sebuah perusahaan startup ojek daring di Indonesia. Meskipun layanan ojek, taksi, angkot, dan jenis layanan transportasi lain sudah lama di Indonesia, Gojek tidak lantas untuk ke dalam persaingan bisnis yang sudah ada. Gojek melihat potensi ceruk pasar yang tinggi, tetapi terkendala karena sebagai kekurangan dari layanan selama ini sudah ada, di antaranya kurang nyaman, tidak menjamin keamanan transaksi yang seringkali merugikan konsumen hingga kondisi kendaraan yang kurang baik. Akhirnya Gojek menciptakan Samudra Biru yang biru dengan menghadirkan sebuah bisnis ojek yang inovasi melalui aplikasi dengan mengangkat nilai keamanan, kenyamanan, pelayanan yang baik, serta kemudahan menciptakan samudra itu membuat Gojek kini digolongkan sebagai satu-satunya di Indonesia dengan nilai valuasi hingga 10 miliar. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip dasar Blue Ocean Strategy, di mana Blue Ocean Strategy sendiri menitik beratkan fokus pengembangan bisnis dengan cara mencari ceruk pasar baru yang belum atau tidak disadari oleh kompetitor. Alih-alih memberikan tawaran produk yang dengan fitur yang sama dengan kompetitor, pengusaha harus mampu menjauhi dari produk-produk yang sudah ditawarkan oleh kompetitor. Untuk bisa menciptakan samudera baru, seorang pengusaha harus mampu menemukan dan membangun ceruk pasar baru dengan kemampuan pemerataan dan analisa terhadap kebutuhan pasar, misalnya kelemahan atau kelebihan pesaing, serta peluang yang ada sangat penting untuk menciptakan ide bisnis baru.
Selanjutnya, bila sudah berhasil menemukan ide tersebut, pengusaha bisa melakukan eksploitasi terhadap ceruk pasar, membangun brand yang kuat, serta terus melakukan inovasi, sehingga tidak terjadi oleh kompetitor yang lama-kelamaan juga akan masuk ke samudera yang Anda ciptakan. Nah, di sini ada pertanyaan. Strategi Samudra Merah versus Samudra Biru, mana yang lebih unggul? Jawabannya itu, bila memahami apa yang sudah diciptakan di atas strategi Samudra Biru, merupakan strategi yang jauh lebih unggul. Namun, setiap strategi memiliki konsekuensi yang mengikutinya. Dengan berbagai kekurangan yang ada, beberapa di antaranya yaitu seperti Blue Ocean Strategi merupakan upaya pembangunan usaha dengan menciptakan pasar dan aturan main sendiri. Jadi pengertian Blue Ocean Strategi ini sendiri menurut Wikipedia, orang menjelaskan strategi Samudra Biru atau lebih populer dengan istilahnya dalam bahasa Inggris Blue Ocean Strategi adalah strategi yang memang menantang perusahaan untuk keluar dari Samudra Merah, persaingan berdarah dengan cara menciptakan ruang pasar yang belum ada pesaingnya, sehingga kata kompetisi pun menjadi tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Syahbania, NPM 19/012/0028. Di sini saya akan menyimpulkan bahwa Blue Ocean Strategi adalah strategi perusahaan dengan menciptakan segmen pasar baru belum dilakukan oleh pesaing lain agar mampu membuat kompetensi baru dengan jenis pasar yaitu Red Ocean dan Blue Ocean. Dalam bisnis strategi ini menunjang konsep marketing communication dengan memodifikasi atau inovasi suatu produk baru sampai memberikan layanan kepada konsumen setelah penjualan after sales sehingga dapat meningkatkan konversi penjualan dan meningkatkan profit sebuah perusahaan. Adapun beberapa strategi pemikiran yang dijadikan sebagai prinsip yaitu yang pertama, menetapkan segmen pasar. Sebelum melakukan Blue Ocean Strategi, Anda harus dapat menetapkan batasan-batasan pasar sehingga Anda mengetahui target pasar yang sesuai dengan produk yang kita akan kembangkan nanti. Prinsip yang kedua, mulailah membuat kanvas strategi. Membuat kanvas strategi bukan membuat besaran angka, melainkan Anda harus membuat gambaran secara besar atau luas sehingga akan mudah membaca strategi yang akan dikembangkan. Dan bisa menggunakan beberapa jenis kanvas strategi seperti kanvas peta pioner, migrator, starter, seperti yang dikenal sebagai dengan peta PMS. Yang ketiga, membuat tingkatan konsumen. Membuat tingkatan konsumen Anda bisa dilakukan dengan pembagian 3 tingkatan konsumen, seperti tingkatan pertama itu untuk konsumen yang hanya sementara menggunakan produk yang ditawarkan pada saat itu karena kebutuhan mendesak. Konsumen kedua, tingkat ditunjukkan untuk konsumen yang menolak tidak menggunakan produk tersebut. Yang ketiga, tunjukkan konsumen yang tidak dianggap sebagai konsumen potensial. Sekian dan terima kasih. Halo guys, nama saya Putri Aulia, NPM saya 19/012/0029. Saya akan melanjutkan materi yang sudah dibahaskan oleh teman saya tadi. Prinsip 4. Mengatasi rintangan eksekusi strategi. Dalam melakukan eksekusi strategi, pastikan akan menghadapi banyak rintangan, seperti sumber daya yang terbatas, rintangan dari kepentingan di luar perusahaan, dan rintangan staf yang tidak kualifikasi yang cocok untuk melakukan eksekusi strategi tersebut. Prinsip 5. Sikap dan perilaku eksekusi strategi. Diperlukan komitmen dan kepercayaan yang tinggi terhadap staf yang akan melakukan eksekusi strategi, sehingga terciptanya suasana yang mendukung dalam pelaksanaan eksekusi strategi. Kelebihan dan kekurangan Blue Ocean Strategi. Adapun beberapa yang menjadi kelebihan dan kekurangan Blue Ocean Strategi, dengan memiliki kelebihan seperti penetapan harga jual, tidak terpengaruh oleh kompetitor dalam Red Ocean,
dapat meningkatkan kualitas produksi perusahaan dan mempertahankan perusahaan bila terjadi krisis ekonomi. Sedangkan kelemahan dari Blue Ocean Strategy seperti adanya investasi besar untuk memulai bisnis Blue Ocean ini belum memiliki konsumen yang baru. Perlunya pendidikan atau edukasi kepada orang-orang penunjang bisnis Blue Ocean. Contoh Blue Ocean Strategy pada perusahaan yang menerapkan. Adapun beberapa contoh beberapa perusahaan lainnya seperti berikut. Bank BCA. Mendengar Bank BCA, mungkin saat ini sudah menjadi bank consumer banking nomor 1 di Indonesia. Hal tersebut disebabkan Bank BCA merupakan contoh Blue Ocean Strategy, di mana sudah banyak strategi yang dikeluarkan berawal dari BCA hingga saat ini semua bank mengikutinya, seperti tabungan berhadiah, memperbanyak jaringan ATM, membuat nasabah BCA menjadi lebih loyalitas, dan itu merupakan konsep pemasaran yang efektif dalam dunia perbankan. Selain itu, BCA memberikan kemudahan dalam bertransaksi dengan mesin EDC dan bertransaksi di luar jam operasional bank. Dan beberapa tahun terakhir, BCA mulai mengembangkan internet banking dan payment sistem kerjasama dengan beberapa perusahaan seperti Indomaret, Alfamart, dan masih banyak lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mega Utami. Saya dari Fakultas Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Prodi Perbankan Syariah, NPM 1901270012. Saya di sini akan membacakan tentang Yamaha Mio. Contoh berikutnya adalah Yamaha Mio. Mungkin di awal tahun 2000, perusahaan Honda dengan motor bebeknya masih mendominasi di pangsa pasar kendaraan roda 2 di Indonesia selama bertahun-tahun. Hingga pada akhirnya perusahaan Yamaha mengeluarkan contoh Blue Ocean Strategy dengan mengeluarkan motor jenis Mio Matic tahun 2003. Pada saat itu, jenis motor Matic ini langsung booming menjadi primadona, mampu menggeser pesaingnya. Hingga pesaing perusahaan, Honda mengeluarkan Honda jenis Vario di tahun 2006 untuk menjaga persaingan dengan perusahaan Yamaha dengan Mio Matic-nya. Dan terakhir itu contoh Wardah. Kosmetik Wardah, mungkin bagi wanita di Indonesia, kosmetik Wardah menjadi pelopor produk kosmetik yang berhasil memberikan nilai keagamaan dan kehalalan produknya. Wardah juga berhasil menempatkan demografi wanita Indonesia yang mayoritasnya Muslim. Selain itu, juga dengan adanya kosmetik Wardah bermunculan produk-produk kosmetik multinasional masuk ke pasar lokasi seperti Emina, Zoya Kosmetik, dan L'Oreal. Wardah memperbanyak cabang. Wardah Store di sini pelanggan tidak hanya membeli produk Wardah saja, melainkan mendapatkan layanan kecantikan lainnya seperti pijat tubuh, facial wajah, dan lain-lain. Dari beberapa contoh di atas, mungkin contoh Blue Ocean Strategi yang berhasil diterapkan dalam dunia nyata. Strategi yang diawali kejeliat melihat peluang potensi pasar agar perusahaan tetap ada, meningkatkan profit dan keuntungan perusahaan. Untuk menghitung omset dan profit Anda membutuhkan alat bantu seperti software akuntansi. Dengan adanya software akuntansi, Anda dapat bisa fokus pada pengembangan bisnis. Biar urusan pengolahan keuangan dikerjakan oleh software akuntansi. Software akuntansi ini dapat membantu segala keperluan keuangan bisnis Anda dalam satu sistem aplikasi keuangan bisnis yang bernama Harmony Smart Accounting Solution, yang mana menyediakan 20 jenis laporan keuangan secara real time
yang bisa membantu dalam menganalisa, memeriksa, dan mengembangkan bisnis. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.